Saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum, dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus yang menewaskan pasangan Eki dan Vina Cirebon mulai terkuak. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki, kini ditemukan bukti baru adanya kesaksian dari sejumlah saksi yang terlibat. Rahasia besar di balik rekayasa Ibtu Rudiana dan Pak RT akhirnya turut dibongkar. Kasus Vina Cirebon yang diselidiki kembali setelah 8 tahun silam kian menunjukkan kerumitan hingga menjadi sorotan sejumlah tokoh. Banyaknya saksi yang bermunculan hingga penangkapan Peggy Setiawan yang dianggap janggal oleh publik semakin membuat kasus Vina Cirebon menimbulkan tanda tanya besar. Bahkan Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari korban Muhammad Rizky alias Eki nyatanya juga turut terlibat dalam kasus ini. Berawal dari kecurigaan publik disebabkan karena Ibtu Rudiana tidak mampu menangkap beberapa DPO yang juga menewaskan putranya tersebut. Terlebih, kemunculan sosok wanita bernama Widya yang tiba-tiba muncul dan membongkar keterlibatan Ibtu Rudiana mengenai bisnis narkoba saat 2016 silam. Dari sinilah kasus Vina Cirebon ini mulai menemukan titik terang jika kasus kematian Vina dan Eki ini merupakan sepak terjang dari Ibtu Rudiana untuk mengelabui kasus yang sedang menjerat dirinya. Banyaknya kejanggalan yang ditemukan dalam kasus tersebut tentu menimbulkan banyak tanda tanya besar di kalangan warganet. Lantas, apakah tim penyidik Mabes Polri telah menemukan DPO siapa pelaku sebenarnya? Lalu bagaimana dengan para terpidana yang kini sedang ramai disebut korban salah tangkap? Benarkah Ibtu Rudiana, penyidik, dan Pak RT terlibat suap dalam penanganan kasus ini? Bagaimana dengan para saksi yang sebelumnya telah memberikan kesaksian palsu sehingga melibatkan banyak pihak yang tidak bersalah terseret dan mencekam dalam sel penjara? Baru-baru ini ramai dibahas soal sejumlah saksi yang telah menyeret banyak pihak yang justru tidak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Dan pada faktanya kesaksian para saksi tersebut ternyata adalah saksi palsu yang memang adanya tekanan dari pihak lain, sebut saja Ibtu Rudiana dan oknum polisi hingga Pak RT yang ikut terlibat. Pada tahun 2016 silam, para saksi dituntut dan dipaksa untuk memberikan saksi palsu hingga tertuang dalam BAP. Hal tersebut tak lain tindakan bejat dari seorang Ibtu Rudiana yang terdapat suap dengan Pak RT waktu memberikan kesaksian. Hal itu turut diungkap oleh sejumlah saksi yang kini berani jujur saat didatangi langsung oleh Deddy Mulyadi. Jelasin saya Pak, sama. Nah tapi ngejelasin nggak kamu tidur di rumah Pak RT? Iya ngejelasin. Di Polda sudah ngejelasin? Iya. Sudah? Sudah Begitu? Sudah tanda tangan? Sudah ngejelasin kayak gitu, cuma dibilang sama penyidiknya kamu ngaku tidur di situ, sedangkan Pak RT-nya sama anaknya tidak mengakui tidur di situ. Makanya saya kan jangan takut lagi Pak. Enggak, jangan takut. Kamu minta dikonfrontir dengan Pak RT, nanti minta dipertemukan. Mudah-mudahan Pak Menko Polhukam lihat vlog saya, Pak Kapolda lihat vlog saya, Pak Direskrim lihat vlog saya, para penyidiknya lihat vlog saya. Ya, yang penting sekarang kamu berkata jujur. Ya, semoga masalah ini cepat berakhir. Amin. Semoga saudaramu bisa bebas. Amin. Dengan peninjauan kembali. Diketahui setelah Deddy melakukan penelusuran lebih mendalam dengan menyambangi langsung ke rumah-rumah mereka, para saksi, keluarga para terpidana, dan bahkan keluarga korban Vina Cirebon. Rupanya mereka berani jujur karena mengaku dirinya seringkali dihantui oleh kebohongan yang berlarut-larut. Hasil dari penelusuran Deddy Mulyadi ini pun kini membuahkan hasil memuaskan di kalangan tokoh pengacara. Salah satunya Otto Hasibuan, sehingga mereka dan semua keluarga terpidana turut didatangkan oleh Deddy Mulyadi bersama pengacara Otto Hasibuan dalam acara konferensi pers Perhimpunan Advokat Indonesia. Bantuan dari Kang Deddy untuk bisa memberikan penjelasan kenapa sih Kang Deddy kok begitu sampai mati-matian nih mau datang membawa mereka ke sini, sampai nangis beberapa kali. Saya lihat tadi juga saya di atas berdua nggak ada orang, nangis beliau. Saya sih nangis dalam hati saya, tapi beliau sampai lanjutkan kata. Kalau saya udah sering nangis menghadapi seperti ini. Sebenarnya waktu
ada wireless mic. Oke. Kita panjatkan gini banyak dulu. Ada Bicara ya. BAP tahun 2016 saya berkata yang sejujurnya. Oke. Berkata yang sejujurnya, lalu itu diralat oleh polisi. Bilangnya kamu bilang di situ, tapi Pak RT sama anaknya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ. Nah, maka dari itu saya merasa takut sendiri. Maka dibantulah dirubah BAP seolah-olah saya tidur di bawah Pak RT. Jadi itu ceritanya. Semenjak kasus Vina Cirebon kembali viral, Mabes Polri akhirnya bertindak mengambil alih dalam penanganan kasus Vina tersebut. Pihak Mabes Polri lantas memeriksa Polda Jabar dan Polres Cirebon yang terlibat dalam kasus ini. Hal tersebut karena adanya desakan dari publik, termasuk penasehat ahli Polri Irjen Pol Arianto Sutiadi, mengatakan bahwa seharusnya Rudiana lah yang diperiksa di awal sejak kasus ini viral kembali. Setelah diperiksa itu Rudiana dan sejumlah anggota lainnya akhirnya dinyatakan resmi terlibat akibat campur tangan kepentingan kasus mereka. Namun pemeriksaan Ibtu Rudiana ini sengaja tidak direspon. Tak ayal jika sosok ayah dari korban Eki belakangan tidak menunjukkan wajahnya kembali di muka publik. Kenapa saya ingin keadilan di Indonesia ini, terutama pernyataan yang namanya Bapak Susno Duaji, mantan Bareskrim yang pernah ya dijadikan tumbal seorang mafia dulu ya. Itu harus dilindungi. Kemudian orang-orang yang berbicara membuka fakta yang sebenarnya itu butuh perlindungan, harus dilindungi. Kenapa penegak-penegak hukum ini hanya boleh digenggam oleh orang-orang yang tinggi, banyak uang dan sebagainya, yang mampu menyuap dan suap? Itu loh Pak. Saya harap mudah-mudahan Bapak Kapolri ya, dengan pernyataan-pernyataan saya ini, untuk Bapak Kapolri khususnya, tolong Pak ya, angkat suaranya kencang-kencang pakai mikrofon ya, voltasenya yang 10 lebih kalau bisa, agar telinga-telinga anak buah Bapak, jajaran-jajaran Polri, Polres, Polda dan sebagainya itu mendengarkan Pak. Tolong angkat suaranya sekencang-kencangnya, agar kenapa? Panggil semua orang-orang yang banyak klarifikasi yang mengancam-ngancam orang, yang menyentil-nyentil dan mengupload semua keluarganya itu. Dipanggil. Dan satu permintaan saya ya Bapak Kapolri, rumah-rumah mantan-mantan pejabat itu ya, asal mulanya itu tolong diusut. Dari NJOP-nya pembelian pertama, dari surat pembelian pertama jual belinya tolong diusut. Jangan semua rakyat Indonesia ini diajari manipulasi data.